warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa walidina, khususan ila hadratil muallifi wa masyayikhihi wa walidayhi. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa thaniha taharatu badanin wa malbusin wa ghairihi min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak biharakatihi. Kemudian persyaratan yang kedua daripada syarat-syarat sah sembahyang. Jadi syarat-syarat sah sembahyang yang nomor 2 yaitu suci badan. Suci badan ya, dan pakaian. Disuci badan dan pakaian, wa makanin dan tempat, an najisin ghairi ma'fuin anhu, daripada najis yang tidak dimaafkan. Nah, jadi sembahyang harus suci daripada najis. Nah, ya, harus suci daripada najis. Pertama, sucinya daripada badan. Jadi daripada badan kita harus suci. Termasuk kategori badan itu bagian dalam mulut, ya hidung, mata, nah itu masuk, itu harus suci juga daripada najis. Kemudian pakaian, pakaian yang kita bawa sholat itu juga harus suci, beserta lain daripada apa-apa yang kita bawa. Apa-apa yang kita bawa, kita tanggung dalam sholat pun semuanya harus suci daripada najis. Ya, semuanya harus suci daripada najis. Ya. Kemudian pula harus suci pula tempat. Nah, ya, jadi badan, ya, pakaian, apa-apa yang kita bawa. Kemudian daripada itu pula harus suci pula tempat kita sholat itu. Nah, ya, jadi tempat kita sholat itu juga harus suci. Ya, jadi badan, ya, pakaian, kemudian tempat. Nah, ya, harus suci daripada najis, ya.
fala tasihhu sholatu ma'ahu walau nasiyan aw jahilan biwujudihi, maka tidak sah sembahyang beserta itu najis, ya najis yang telah disebutkan pada badan, pakaian dan tempat terik. Ya tidak sah kalau sembahyang ada najis, baik itu di badan, kemudian pakaian dan tempat, walaupun dia lupa. Walaupun dia lupa tetap tidak sah. Ya, kali tengah sembahyang, setelah sembahyang ingat, ya. Nah, ya badannya itu ada najis, tidak dicuci belum, tidak disucikan. Nah, berarti wajib sembahyangnya itu diulang. Ya, wajib diulang. Nah, ya wajib diulang. Walaupun dia lupa. Walaupun dia lupa, ya. Atau tidak tahu adanya najis, itu tidak tahu. Nah, kali diperiksa habis sembahyang, telapak kaki ada tahi cecak. Ya, tidak tahu bahwa ada najis, itu tidak tahu. Tidak sah juga tuh. Berarti kalau tidak sah, nanti sembahyang itu diulang lagi. Ya. Cuman karena tidak tahu waktu sholat tadi, dia tidak berdosa, dia tidak tahu. Setelah sholat baru tahu. Nah, ya, setelah sholat baru tahu bahwa ada najis. Ya, tetap tidak sah juga sembahyangnya. Ya. Liqaulihi ta'ala, ya sembahyang itu harus suci, ya. Harus suci badan, pakaian, tempat daripada najis. Nah, ya liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir. Nah, ya, dan akan pakaian engkau hendaklah engkau sucikan, ya. Nah, jadi pakaian suci. Pakaian yang kita pakai bukan bagian daripada badan kita saja, harus suci, dikias dengan pakaian badan, ya. Ya, dikias dengan pakaian badan yang kita bawa saja harus suci, apalagi badan. Nah, itu namanya, hukumnya kias namanya, ya, kias. Badan kan harus suci, ya. Nah, ya, badan harus suci, maka dikias dengan badan itu pakaian juga. Ya, maksudnya pakaian harus suci, dikias pakaian saja harus suci, apalagi badan, ya, mesti harus suci. Wala yadurru muhadzatu najisin li badanihi lakin tukrahu ma'a muhadzatihi ka istiqbali najisin au mutanajjisin. Tidak apa-apa berbetulan najis dengan badannya. Nah, ya, tempatnya, ya, badannya tidak bernajis, cuman di depannya tuh ada najis. Nah, depannya ada najis, depan dia sholat tuh, tapi dia tidak kena najis itu. Nah, itu tidak apa-apa, ya. Badannya berbetulan, ya, dengan najis. Nah, badannya berbetulan dengan najis, tidak masalah itu, asal jangan kena najisnya itu. Tapi makruh sholat beserta berbetulan badan itu dengan najis, sama menghadap dengan najis atau barang yang kena najis, ya. Wa huwa syar'an mustaghzarun yamna'u sihhatas sholati. Arti najis itu menurut syara, menurut pandangan agama adalah sesuatu yang kotor. Jadi najis itu, ya,
menurut pandangan syara apa dia? Yaitu sesuatu yang kotor yang menegah akan sahnya sembahyang. Itu pengertian najis. Jadi setiap yang kotor yang menegah akan sah salat itu namanya najis. Ya, tapi kalau kotor tidak menegah akan sah salat itu tidak najis menurut syara. Menurut agama. Jadi apa-apa yang kotor ya yang menegah akan sah salat, nah itulah disebut dengan najis ya. Nah, itu arti najis. Bahwa karausin wa baulin. Najis itu seperti kotoran tahi dan kencing. Nah, itu seperti contoh najis tuh. Ya, contoh najis itu seperti tai, kemudian kencing, itu najis itu contohnya. Ya, atau itu kalau kena ke pakaian kita, kena ke badan kita. Ya, kena pakaian, kena badan kita, tempat yang kita pijak tuh bernajis, tidak bisa. Nah, jadi harus suci itu tuh. Ya, atau yakin tapi ya yakin. Kalau tidak yakin itu tidak dianggap. Kalau tidak yakin tidak dianggap ya. Jangan nanti kita berjalan musafir umpamanya pakai celana ya dah. Nah, sampai waktu sholat aku nih rasa tidak yakin katanya pakaian aku nih ya suci. Nah, mungkin kena najis karena tadi masuk WC, masuk segala macam. Nah, kalau tidak yakin itu tidak apa-apa. Kecuali yakin betul lah kena najis, celananya kena kencing, yakin. Kalau tidak ya tidak, walaupun masuk ke WC ya cuman tadi dia selama-lama tidak yakin. Kalau kena percikannya, nah ya itu tidak bisa tidak ya, kena air kencing celana itu pastilah najis, itu yakin. Ini tidak ada merasa kena najis, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa ya. Jangan sampai tidak sholat gara-gara hanya meragukan aja ya, gara-gara hanya meragukan. Cuman baguslah kita itu pakaian sholat kita itu spesial, bagus ya. Tapi kalau masalah hukum dia jelas apa tidak, yakin apa tidak kena najis. Kalau yakin kena najis ya najis, kalau tidak ya tidak. Keraguan-raguan itu tidak dianggap itu. Keraguan-raguan tidak dianggap. Nah, tapi tadi kalau kita mau hati-hati ya baguslah. Ya, ada pakaian yang lain lagi ganti, takut nih kalau ada najis pakaian lain ada, ya persiapan ada, sarung ada, ya bagus. Nah, tapi kalau tidak apa-apa, itu aja selama-lama ya tidak ada keyakinan kena najis ya. Nah, jangan gampang betul ya. Tidak sembahyang apa, tidak ada yakin pakaian anu suci kan, tidak yakin ya, itu tidak dianggap. Itu yakin baru, yakin pakaianku ini kena najis, ya baru itu tidak boleh, baru tidak sah. Tapi kalau ragu-ragu itu tidak dianggap. Nah, sehingga nanti gara-gara hanya meragukan lalu tidak sembahyang. Nah, adalah aja nanti sampai ke rumah waktu sholat sudah habis. Nah, mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa uzur itu bukan uzur, berdosa hukumnya ya, berdosa ya. Mengqadanya nanti wajib lagi, segera pula wajib mengqadanya, tidak boleh lambat-lambat. Ya, berdosa. Nah, jadi berdosa tuh orang mengeluarkan sholat daripada waktunya dengan tanpa uzur syar'i, bukan karena tertidur ya, yang tidak sengaja dengan lupa. Nah, lain daripada itu. Nah, keluar waktu sholat, dikeluarkannya sholat daripada waktunya, haram hukumnya ya. Jadi kencing itu, nah kencing, tai itu adalah najis ya, najis itu tuh. Nah itu dijaga tuh, Nah kalau kita mau sholat ya ke tempat-tempat wudhu, ke WC, ke WC itu bagus sediakan sendal. Nah dalam WC itu basah ya, untuk menyucikan najis di WC itu ya jarang orang main, lap dulu, keringkan dulu. Rata-rata siram langsung lah ya, najisnya masih ada, siram langsung tidak bisa. Oleh karena itu kalau masuk WC itu ya dicuci kaki atau pakai sendal
Cuman cuci kaki di dalam nanti keluar tempat orang berpijak pula tujuh ke WC itu. Jadi amannya pakai sendal memang ya. Pakai sendal ya. Pakai sendal ya, karena itu untuk persyaratan. Karena kalau sholat kita tidak sah, ya itu sama lah tidak sholat. Ya ibadah kita itu tidak terlaksana karena persyaratannya itu tidak dipenuhi. Apa dia syaratnya? Salah satu harus suci daripada najis ya. Najis ini kadang-kadang bisa pandangan mata kita tidak kotor, dia pandangan mata kita tidak kotor, tapi sebenarnya kotor itu. Nah ya, kadang-kadang pandangan mata kita kayaknya bersih aja ya, kayak air tuh, air tempat wudhu kita tuh, kalau di dalam air, di dalam ember yang berisi air ada najis ya, ada najis. Nah ya, itu kalau air itu sedikit tidak berubah pun air, jernih pun airnya tetap najis itu ya, tetap najis, tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Kalau pandangan mata kita kayaknya kayak bersih ya. Jadi yang bersih itu belum tentu juga suci ya, belum tentu suci. Tapi setiap yang suci itu bersih dia. Nah, sholat ini berhajat kepada suci, bukan sekedar bersih, harus suci dia. Nah, harus suci. Cuci pakaian itu ya banyak sabunnya, banyak rinsonya, banyak pewanginya. Tapi kalau tidak tepat cara mencucinya, tidak tepat cara cucinya, walaupun harum ya tetap najis ya. Pakaian benajis itu masukkan dalam biskom, masukkan biskom yang berisikan air, pakaian najis itu direndam. Nah ya, najis itu dimasukkan ke air yang sedikit, tak jadi suci dia ya. Harus mestinya air yang disiramkan ke pakaian yang kena najis. Jadi kalau pakaian itu kena najis, itu mesti ya air yang menyiram pakaian itu. Kalau air itu sedikit, kalau air itu banyak ya tidak apa-apa. Kalau air banyak kayak di sungai, cuci ke sungai ya, nah air banyak itu tidak apa-apa. Tapi kalau pakaian yang najis ya, pakaian, baju, sarung, macam-macam lah dimasukkan ke air dalam ember, maka habislah airnya itu jadi najis. Itu kalau mensucikannya mesti disiram, itu tidak bisa nanti diperas, nanti masukkan lagi ke tempat yang lain, ember yang lain bisi air, tidak main siram 10 kali memindah-mindah itu tetap masih kalau suci bersih itu, apalagi pakai molto ya harum baunya, tapi tidak suci. Nah, untuk sholat ini hajatnya suci, bukan sekedar bersih ya. 10 kali mindah-mindah tuh pakaian tuh, kalau tidak disiram tidak suci dia. Jadi kalau pakaian tuh kena najis, ada air kita untuk mencucinya, cuman air tuh sedikit. Air sedikit itu bila kurang daripada ukuran 216 liter itu sedikit atau kurang dari 2 kolah. Nah, kalau air sedikit, cara membersihkannya mesti air itu disiramkan kepada pakaian. Tidak boleh air tuh pakaian dimasukkan ke dalam air tuh kalau air sedikit ya. Kalau masukkan sekali tidak apa-apa, merendam dulu, nanti mensucikannya mesti disiram. Kalau tidak ada disiram, tidak ada air yang nyiram pakaian, itulah ya, sampai 10 kali ya mindah-mindah tetap tidak suci. Nah, dibawa sholat nanti itu, nah habis lah pakaian kita tidak suci daripada najis pakaian ya, dibawa sholat ya tidak sah ya, tidak sah itu tidak terlaksana lah ibadahnya. Jadi contoh najis itu seperti tai dan kencing. Walau kana min ta'irin wa samakin, walaupun tai itu atau kencing daripada burung atau ikan. Nah, ya. Ikan itu tainya najis lah ya. Ikan itu tainya najis ya, walaupun tai ikan, walaupun tai burung ya, dibuangi itu tainya tuh. Nah, aturannya kalau ngeringi ikan itu ya dia buangi dulu tuh.
buangi tainya dulu, nah baru dikasih garam. Kalau tidak dibuangi habislah nyebar najisnya. Makanya kan ya, kalau ikan itu tidak dibuang perutnya ya, tidak dibuang perutnya diasinkan. Nah, tapi enak katanya yang gitu. Sekarang hukumnya dulu. Nah, jadi kalau mau ngeringi ikan tuh perutnya dibuang dulu, tainya tuh dibuang, baru dikasih garam ya. Wallahu alam, ada pendapat yang lain mengatakan tidak apa-apa ya. Nah. Au min ma'kulin lahmuhu alal asah, atau daripada tai atau kencing daripada hewan yang boleh dimakan dagingnya, tetap tainya atau kencingnya tetap najis hukumnya ya. Dagingnya tuh boleh dimakan ya, kayak ayam tuh dagingnya boleh dimakan ya, tainya najis ya. Nah, tainya najis ya. Apalagi kalau yang hewannya tidak dimakan, ya tambah lagi. Jadi tadi tai dan kencing, itu najis walaupun daripada burung kah, nah atau hewan yang boleh dimakan dagingnya, nah itu tainya dan kencingnya hukumnya najis ya. Wa maziyin, contoh najis lagi seperti air mazi. Nah, air mazi itu najis. Kenapa? Maka najis lil amri bi ghasliz zakari minhu, karena ada perintah dengan membasuh kemaluan daripadanya mazi itu. Wa huwa ma'un abiyat aw asfar raqiqun yakhruju ghaliban inda thawaranis syahwati bi ghairi syahwatin qawiyatin. Air mazi itu artinya apa? Yang najis tuh. Nah, ya termasuk yang najis tadi kencing. Ya, kemudian ya air yang keluar dari kemaluan namanya air mazi, yaitu air yang putih warnanya atau kuning, ya lenyap airnya. Keluarnya itu kebiasaannya ketika bangkit syahwatnya bangkit, keluar air, itu namanya air mazi namanya. Nah, itu namanya air mazi ya dah. Nah, tuh ya, tatkala bangkit syahwat, tapi bukan syahwat yang kuat. Kalau syahwat kuat itu keluar air mani, kalau air mani suci ya. Nah, jadi air mazi itu hukumnya najis juga. Nah, kalau kena pakaian kan bawa sembahyang tidak boleh ya, tidak sah. Nah ya, kemudian contoh najis lagi wawadiyin. Nah, air wadi, ada lagi namanya wadi. Wa huwa ma'un abyad kadirun sakhinun yakhruju galiban akibal bauli aw inda hamli syai'in sakilin. Ya, air yang keluar dari kemaluan itu ada namanya wadi namanya. Ya, yaitu air putih kotor, dia kental. Keluarnya biasanya mengiring-iringi kita buang air kecil kencing. Nah, buang air kecil, keluar, nah ada keluar air, nah setelah kencing ada keluar air lenyap, itu namanya wadi. Atau air itu keluar ketika kita mengangkat barang yang berat, keluar air di kemaluan, itu namanya wadi, namanya najis hukumnya itu. Jadi yang keluar dari kemaluan itu 3 yang najis: kencing, air mazi dengan air wadi. 3 itu najis. Kalau air mani itu suci ya. Tuh, kalau ini wadi ya berarti wajib dicuci, jangan kena pakaian. Kalau kena pakaian bawa sembahyang ya tidak sah. Kencing gitu juga ya. Nah ya. Nah,
Contoh najis lagi wadamin, darah. Nah, itu darah najis juga. Ya. Nah, darah itu hukumnya najis. Hatta ma baqiya ala nahwi azmin lakinnahu ma'fuun anhu. Sehingga darah yang tertinggal atas seumpama tulang ayam itu kadang-kadang ada darahnya, itu najis itu. Tapi kalau dimakan itu najis itu, maaf, kalau kena pakaian tidak bisa. Kalau untuk dimakan yang darah dia tulang ayam itu kadang ada darah dikit ya. Ayam sudah digoreng itu ada darahnya. Itu najis, tapi itu maafu, dimaafkan kalau dimakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau terkena ke pakaian untuk sholat tetap tidak bisa dia. Itu maafnya hanya dimakan aja. Ya, tidak apa-apa itu tuh, ya. Darah yang nempel di tulang itu namanya najis, tapi dimaafkan ya, dimaafkan. Tapi kalau kena ke pakaian umpamanya darah itu tidak bisa itu, tidak bisa. Jadi darah najis, contoh najis itu darah. Nah, jadi pakaian kita kena darah ya. Nah, ya, atau badan kita berdarah, cuci dulu. Nah, cuci dulu darahnya itu. Nah, baru sembahyang. Ya, tidak boleh kalau ada darah. Nah, ya. Wakaihin. Nah, contoh najis lagi ya, kaih itu adalah nanah ya. Nanah itu najis juga itu ya. Nanah itu najis. Wasadidin, danur itu najis juga. Nanah bercampur darah, danur najis juga. Jadi darah najis, nanah najis ya. Kemudian darah bercampur najis, sadid namanya, danur itu juga hukumnya najis juga. Pokoknya itu dipelihara, jangan sampai ada di badan, pakaian yang kita bawa sholat, kemudian tempat yang kita sholat padanya. Nah, harus suci juga daripada najis-najis tersebut ya. Wa qai'ima iddatin wa illam yataghayyar. Nah, kemudian najis lagi adalah muntah dari perut besar. Nah, keluar muntah itu dari perut besar, maidah. Nah, itu muntah itu najis juga tuh. Ya, muntah yang keluar dari perut besar ya. Nah, kenapa? Karena di dalamnya tuh najis, campur najis. Nah, walaupun mungkin tidak berubah, belum sekali muntah nasi keluarnya asli, tetap najis itu tuh, muntah tuh ya. Nah, kalau sembahyang jangan sampai itu harus dicuci itu. Ya, di mobil umpamanya ada mobil muntah, keluar muntah. Nah, pakaian cuci dulu ya, bersih juga cucinya, bukan sekedar ya, tepat cara cuci najisnya itu. Nah, muntah itu juga hukumnya najis ya, itu tuh. Jadi contoh najis, jadi banyak darah ya enggak. Nah, kencing tadi, tai, darah, nanah, danur, itu semuanya najis itu hukumnya itu. Jadi harus kita tanggalkan, kita singkirkan dari badan kita, pakaian kita, tempat kita sholat ya. Amal mani fatahirun, adapun air mani itu hukumnya suci ya. Kalau air mani itu hukumnya suci. Wa kadza balghamun ghairu ma'iddatin min ra'sin aw sadrin wa ma'un sa'ilun min famina imin walau natsnan aw asfara
malam yatahaqqaq annahu min ma'iddatin. Kemudian suci juga sama air mani, suci sama seperti air mani hukumnya suci juga, yaitu balgham, dahak ya, dahak. Tapi yang bukan keluar daripada perut besar ya, bukan keluar daripada perut besar. Umpamanya dahak itu datangnya dari kepala kah atau dari dada. Nah, itu apa namanya suci, itu tidak najis. Nah, tidak najis tuh, cuman payah juga beda-bedakan ya, yang mana dari kepala, dari dada. Yang najis itu yang keluar daripada perut besar. Kemudian air yang mengalir dari mulut orang yang tidur. Nah, liur ini ya, air yang mengalir daripada mulut orang yang tidur sama juga suci, sama suci seperti air mani. Air yang mengalir daripada orang tidur itu hukumnya suci, tidak najis ya, sekalipun busuk baunya atau kuning warnanya, selama-lama tidak yakin bahwa air itu keluar daripada perut besar. Tapi kalau yakin air itu keluar dari perut besar, nah itu najis juga air liurnya tuh ya. Tapi kalau tidak yakin air itu mungkin ya dari batas mulut saja, atau dari kepala, bukan dari perut besar. Nah, kalau yakin daripada perut besar ma'iddah, nah itu najis juga berarti ya. Nah, jadi itu banyak daripada apa namanya bagian-bagian najis ya yang harus kita sucikan tatkala kita sembahyang. Nah, jadi jangan sampai ya ada barang-barang najis itu kena kepada pakaian, badan dan tempat kita sholat ya. Kemudian lagi contoh najis lagi, wakamaitatin ya, seperti bangkai. Nah, itu bangkai itu najis juga tuh ya, seperti bangkai. Nah, najis juga hukumnya ya, bangkai hukumnya najis. Nah, ghairi basyarin wa samakin wa jaradin, selain bangkai manusia ya, bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Nah, jadi bangkai itu hukumnya najis. Nah, bangkai itu apa arti bangkai? Bangkai itu ya hewan yang mati tidak disembelih dengan cara syarak, dengan cara agama, mati dia. Nah, apakah mati sendiri kah atau disembelih tapi sembelihannya tidak sah? Nah, itu namanya bangkainya. Jadi kalau bangkai hukumnya najis ya, hukumnya najis bangkai itu. Nah, selain bangkai manusia ya, bangkai ikan dan bangkai belalang, lihilli tanawulil akhiraini, karena halal dimakan keduanya ya, ikan dan belalang itu. Nah, wa ammal adamiyu faliqaulihi ta'ala, adapun manusia itu karena ada firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Dalilnya bangkai manusia itu tidak najis. Allah berfirman, sungguh telah memuliakan oleh kami akan manusia atau bani Adam ya. Nah, jadi Allah Ta'ala muliakan manusia itu dengan cara apa? Bangkainya manusia itu adalah bangkai manusia itu adalah suci. Tapi suci tidak boleh dimakan ya, karena manusia itu dihormati. Nah ya, sawaun fi dzalikal muslim nah wa ghairuhu, bangkai manusia itu sama ada orang Islam kah atau orang kafir, suci bangkainya ya, apalagi yang hidup ya. Sama ada orang muslim atau orang kafir, itu bangkainya itu kalau mati suci, dipegang, tidak ada najis dah
Ya, umpamanya tangan kita basah, ya megang orang mati itu tidak najis, tidak dia. Walaupun yang mati itu adalah orang kafir, bukan orang Islam, tetap suci. Ya, tetap suci. Dia suci bangkai orang bangkai manusia tuh, mau Islam kah tidak Islam kah orangnya, tetap hukumnya suci. Apa dalilnya tadi? Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan manusia. Itu kemuliaan manusia tuh badannya suci, itu termasuk badan orang kafir atau bangkai orang kafir. Wa amma qauluhu ta'ala innamal musyrikuna najisun fal muradu bihi najasatul i'tiqadi ay innama i'tiqadul musyrikin kan najasati fi wujubil ijtinabi ya. Adapun firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, Allah berfirman innamal musyrikuna najisun, hanya saja orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis. Nah, ada ayat lainnya, orang musyrik itu najis. Tadi dibilangkan kan bangkai orang kafir, orang musyrik tidak najis. Apa artinya? Nah, apa maksudnya nih innamal musyrikuna najisun? Apakah berlawanan dengan ayat? Oh tidak. Atau ayat yang sudah ada itu dinasah, dibatalkan? Tidak juga. Lain maksudnya. Kalau tadi walaqad karramna bani Adam itu menyatakan bahwa manusia itu mulia, bangkainya itu semuanya suci, walaupun bangkai orang kafir tadi katanya, bukan orang Islam. Tapi firman Allah Ta'ala yang mengatakan innamal musyrikuna najisun, hanya saja orang musyrik itu najis. Apa artinya? Nah, fal muradu bihi najasatul i'tikad, yang dimaksud dengan firman Allah orang musyrik itu najis, itu najisnya i'tikadnya yang najis, bukan badannya ya. Jadi kalau kita memaknai secara zahir ayat kita ya kelirulah ya. Nah, ya orang musyrik itu najis katanya. Sehingga mungkinlah ada orang kafir umpamanya nyalami, tidak mau dinyalami. Kenapa? Karena najis katanya. Oh tidak. Apa ayatnya? Innamal musyrikuna najisun, hanya saja orang musyrik najis. Itu najisnya cuman i'tikadnya najis, pakaiannya tidak badannya tidak najis ya. Itu artinya berarti tidak bertentangan ayat yang tadi walaqad karramna bani Adam dengan ayat innamal musyrikuna najis. Nah, najisun tidak. Jadi najis itu najis i'tikadnya. Nah, jadi inna ay artinya innama i'tikadul musyrikin kan najasah, artinya i'tikad orang musyrik itu seperti najis fi wujubil ijtinab, pada wajib menjauhi kita, jangan kita dekati. Nah, i'tikad mereka orang kafir itu i'tikadnya yang najis, dia badannya bukan. Nah. Jadi tadi bangkai. Nah, jadi bangkai itu hukumnya najis, kecuali bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa qadiyatut takrim alla yuhkama binajasatihim bil maut, tuntutan kemuliaan manusia itu, artinya tuntutan kemuliaan manusia bahwasanya manusia itu tidak dihukumkan najisnya dengan sebab matinya. Itu artinya walaqad karramna bani Adam itu. Nah, itu artinya kemudian lagi wa ghairi saidin lam tudrak zukatuhu ya. Nah, jadi tadi bangkai hukumnya najis. Kemudian selain daripada ikan, bangkai ikan, bangkai belalang dan manusia tadi. Kemudian selain daripada hewan buruan lagi yang tidak bisa disembelih. Nah, orang ini berburu, mati ditembaknya. Nah, itu lain. Tidak dikatakan bangkai juga tidak. Nah, ya, asal cukup cara-caranya ya.
Nah, ya cara-caranya kan orang berburu tuh bisa aja tuh tidak nyembelih lehernya ya. Nah, tuh dikecualikan itu tuh. Ada pembahasan masalah hukum tentang hewan buruan ya. Nah, wajanini muzakkatin mata bizukatiha. Janin. Nah, janin anak hewan itu. Anak hewan ya. Nah, anak hewan betina mati dia dengan disembelih ibunya, dengan mamanya disembelih. Umpamanya nyembelih kambing umpamanya. Sekali ada anaknya di dalam, mati anaknya itu. Nah, jadi itu tidak bangkai juga tuh, halal itu tuh. Ya, disembelih mamanya ikut juga. Ya, anaknya di dalam tuh mati juga dengan disembelih ibunya. Ya, kalau dia mati, kalau dia hidup tidak bisa. Kalau dia hidup nggak nyembelih, paksa disembelih kayak biasa ya. Kayak biasa. Wa nukila fil jawahiril anil ashab, dan disalin di dalam kitab Jawahir daripada ashab, daripada murid-muridnya Imam Syafi'i. La yajuzu aklu samakin muliha walam yunza ma fi jawfihi ay minal mustaqzarat. Nah, wa zahiruhu la farqa baina kabirihi wa saghirihi, lakin zakara syaikhan jawaza aklis saghir ma'a ma fi jawfihi li usri tankiyati ma fihi. Ya, disebutkan, disalin, dinakal di dalam kitab Jawahir daripada murid-muridnya Imam Syafi'i, tidak boleh memakan ikan tidak boleh yang digarami ikannya itu. Ikan itu digarami dan tidak dibuang akan kotoran yang di dalamnya. Nah, ikan asin itu digarami, ikan itu kan digarami, mau dikeringkan digarami. Nah, itu tidak boleh dimakan kalau sebelum dibuang kotorannya di dalam. Nah, ya. Nah, itu tidak ada perbedaan antara yang besar dengan yang kecil. Cuman ada pendapat ulama yang mengatakan kalau yang kecil itu tidak apa-apa, karena yang kecil itu dianggap susah buangnya tuh, jaganya susah, model ikan teri itu. Ya, itu kecil. Tapi kalau yang besar tidak bisa. Ya, yang besar tidak bisa ya. Jadi tidak boleh memakan ikan yang digarami. Ikan itu digarami, tidak dibuang kotoran dalam perutnya, digarami. Itu artinya apa tuh? Ya, kalau ikan itu digarami, dia nyebar garamnya tuh ke seluruh badannya. Sementara di dalam perutnya ada najis ya, atau nah, itu tidak boleh itu dimakan ya. Nah, kecuali kalau yang kecil. Menurut ya Imam Nawawi dan Imam Rafi, kalau yang kecil boleh-boleh aja. Kalau yang kecil, ikan teri yang susah buang itu. Kalau yang besar tidak bisa. Nah, itu contoh-contoh najis tadi yang harus kita jaga. Ya, kemudian wakamuskirin, banyak lagi contoh-contoh najis yang harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sini kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa ya mengingat daripada masalah-masalah yang najis yang merupakan syarat sah sholat kita, harus suci pakaian, badan dan tempat daripada najis, dari segala macam bentuk-bentuk najis itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wal dhair. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna min al-ulama'il 'amilin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.